meja harus rapi. Oke ya. Nah, kita nanti akan mempelajari tentang laboratorium IPA. Tapi sebelum masuk ke materi tentang laboratorium IPA, Ibu pertama sekali ingin mengetahui terlebih dahulu pengetahuan awal kalian ya. Waktu mengerjakannya, Ibu beri waktu 5 menit Pak ya untuk pengetahuan awal. Sebelum ke pengetahuan awal, silakan kalian keluarkan alat tulis kalian seperti yang biasanya ya. Keluarkan alat tulisnya. Yang sudah dapat lembar asesmen awal, langsung saja dijawab, tulis nama dan kelas. Kenapa? Lupa bawa pena? Oh, ada penanya. Ada yang lupa bawa buku ada hari ini? Ada? Ada? Kenapa bisa lupa nak? Hah? Lihat jadwal enggak sebelum berangkat sekolah tadi? Iya. Lihat. Model ya, tidak lupa ya punya model. Ya, silakan dikerjakan. Belakang sudah belum? Dapat belum lembarannya? Sudah? Ya. Silakan ya, jangan lupa tulis nama, tulis kelas. Yang sudah selesai boleh nanti langsung kumpul. Ada 3 pertanyaan pada asesmen awal ini ya. Kenapa nak? Penanya jatuh. Oh, oke. Ya, Ade. Ada yang mau ditanya? Ya. Untuk nomor 3 tulis di bawahnya saja. Ya. Ada lagi yang lupa bawa pena? Sudah? Oke. Ada lagi yang mau ngumpul? Sudah. Ada lagi? Waktunya 2 menit lagi untuk mengerjakan asesmen awal.
itu yang bergerak, Kamil. Sudah? Sudah. Yuk, waktunya habis ya, silakan dikumpulkan. Ya. Sambil tunggu temannya menyelesaikan, persiapkanlah kelengkapan belajarnya. Yang belum mengeluarkan buku teksnya keluarkan, buku catatannya dan sebagainya. Ya. Enak. Oke. Sudah. Oke. Tidak muat. Tidak muat di bawah, tidak muat. Nah. Yuk. Oke. Sudah? Oh. Ini masih nyesel. Mana lagi? Ah. Yuk. Oke. Sudah semua ya? Oh, sudah sini. Sudah semua? Baik. Kalau sudah semua, karena kita belajarnya sudah agak siang, kita ice breaking terlebih dulu. Ya. Kalau dengan Bapak Ibu dulu, kalau kata Ibu tepuk 1, berarti tepuk 1 kali. Tepuk 2 kali, itu. Tepuk 3 kali. Jika tidak ada kata tepuk, berarti kamu diam. Oke. Tepuk 1 kali. Tepuk 2 kali. Tepuk 3 kali. Tepuk 1 kali. 2 kali. Ya. Iya, kata tepuknya tidak ada. Ya. Jadi konsentrasi kita, fokusnya masih kurang. Tepuk tangan untuk kita semua. Tadi sudah melakukan asesmen awal. Nah, coba perhatikan gambar area. Nah, coba perhatikan gambar ini. Menurut kalian, ini ruangan apa? Ruang laboratorium IPA. Ada bedanya tidak ruangan ini dengan ruangan kalian? Nah, tapi sebelum mempelajari tentang laboratorium IPA, kita pernah mempelajari tentang cabang-cabang ilmu, ya. Itu. Siapa yang masih ingat ada apa saja cabang-cabang ilmu sains? Biologi, fisika, kimia, ekologi, astronomi, dan sebagainya. Nah, cabang-cabang ilmu sains itu pasti ada ilmuwannya, ada nggak? Ada. Menurut kalian ilmuwannya itu dalam bekerja memerlukan ruangan tidak? Ya. Bagaimana cara kerja ilmuwan itu? Mereka bekerja di mana? Di ruang laboratorium IPA. Ya. Oke, jadi ini ruang laboratorium IPA. Ada pun tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, setelah berdiskusi, setelah mengamati gambar, kalian diharapkan mampu membedakan ruang laboratorium IPA dengan ruang kelas yang kalian tempati ini.
Ini ada video tentang laboratorium IPA. Ya. Dengar nggak suaranya? Coba ya suaranya. Wah, sinyal. Oke, jadi ini materi tentang laboratorium IPA. Karena sinyal kita agak kurang mendukung ya, Ibu langsung kita ke LKPD nantinya. Di buku bisa ada ya, mana aja kalian, itu tentang laboratorium IPA. Oke, sekarang semuanya silakan berdiri. Dimulai dari berdiri ya. Kalian hitung 1 sampai 6 per baris saja. Atau lurus seperti ini ya. Ya. 3, 4, 5, 1, 2. Lanjut. Lanjut. 6. Lanjut. 3, 4, 5, 6. Lanjut. Belakang. 2, 4, 5, 6. Lanjut. 1. Kembali ke 1 nak. 2. Oke. Nah, yang tadi menyebutkan angka 1 itu jadi kelompok 1. Kelompok 1 di sini. Ya. Kelompok 1 yang angka 2 kelompok 2 sini. Kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Silakan bergerak. Kursinya diangkat. Kursinya diangkat dulu. Mejanya digabung. Oke. Ya. Ini angkat. Ini maju kan? Kelompok 3 di situ. Ini kelompok 2. Ini kelompok
gabung di kelompok, Ibu, ini ada LKPD, ya. Nah, oke. Tuh LKP. Semua kelompok sudah dapat LKPD belum? Sudah. Ya. Silakan kamu baca LKPD kalian. Silakan kamu baca LKPD kalian ya. Tulis nama dan kelas, tulis nama kelompok, anggotanya siapa saja, dan tulis nama kelompok kelas. Tulisnya di atas sini, di atas sini saja, ya, ya. Nah ya. Oke. Nah, sambil Ibu menayangkan video, sambil Ibu kita terhubung ke internet, videonya jalan. Di buku paket kalian kan ada ya, buku teks. Ada? Sudah siap alatnya? Oke, Ibu perjelaskan dulu langkah kerja. Yang pertama, amati gambar ruang laboratorium IPA dan ruang kelas, ya. Amati ruang laboratorium IPA dan ruang kelas. Lalu bandingkan, nanti masukkan di tabel hasil pengamatan. Tabel hasil pengamatan di belakang ya. Setelah itu bagian 2 ada alat-alat laboratorium IPA. Ada gambar 1, gambar 2, gambar 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Ada 8 gambar. Ya nak ya? 8 gambar ini kamu amati apa namanya dan apa fungsinya atau kegunaannya. Tuliskan juga di tabel. Untuk menjawab tugas kalian mengerjakan LKPD ini, kalian bisa membaca di buku teks dan bisa juga menyimak dari tayangan video yang Ibu tampilkan ini. Ya. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanya? Kalau tidak ada, silakan kalian mengerjakannya. Waktu pengerjaannya 30 menit. Setelah itu kita presentasi. Ya. Tuh, bisa baca di internet. Pertama nih ada business support.
Sambil mendengar, ada yang nulis cepat, ada yang pindahkan ke LKPD. Lanjut, pembakar spiritus untuk pemanasan harus ada yang ketiga untuk meletakkan benda yang akan dipanaskan di atas lampu bunyi. Kawan kertas menahan beker atau labu ketika proses pemanasan menggunakan pemanas bunyi atau pemanas spiritus. Ketika porcelain digunakan sebagai alat pemanasan di atas 100 derajat Celcius. Dan ada menjepit satu reaksi untuk memegang tabung reaksi pada saat pemanasan. Selanjutnya ada mortar and pestle atau tumbak dan alu. Teman yang lain bantu mengingat. Suatu bahan atau zat yang sudah dipasang dan pemanasan. Ada paket reaksi teknologi keasaman atau reaksi zat dalam volume kecil. Mikroskop alat untuk mengamati mikroorganisme atau jaringan agar amat besar. Termometer yang ada banyak jenisnya untuk mengukur suhu larutan dan berjarak. Cara jalannya untuk menebak zat yang akan digunakan dalam reaksi. Safir untuk menyangga bulir dalam titrasi atau untuk menyangga gelas kimia tempat reaksi saat pemanasan. Dan krus porcelain berbentuk seperti cawan yang digunakan untuk menampung senyawa kimia pada proses pemanasan yang menggunakan temperatur yang sangat tinggi. Nah, yang lainnya kamu bisa cari sendiri ya. Kita lanjut bahasan berikutnya. Kamu pasti familiar dong dengan gambar seperti ini. Ya, itu tadi alat-alat laboratorium IPA. Nah, silakan kamu identifikasi dan kamu cocokkan dengan LKPD kalian. Ya, silakan. Ingat, waktu kalian berdiskusi itu 30 menit ya. Nanti sisanya kita presentasi. Sambil kalian berdiskusi, Ibu keleleng nggak ya? Ibu akan menilai kalian. Ya, Ibu melakukan penilaian formatif. Ya. Yang dinilai dari kerja kelompok kamu atau diskusi kamu, yang pertama kemandirian, keaktifan kerjasama. Nah, aktif gak kamu dalam diskusi kelompok? Ya, kerjasamanya bagaimana dan sebagainya. Silakan bekerja. Jika ada yang kurang paham boleh tanya. Angkat tangan tanya ya. Ya. Mana bukunya ini? Lupa. Siapa namanya? Rapel lupa buku. Oke. Nah. Ya. Kelompok ini alat tulisnya lengkap dah? Lengkap. Buku pakai? Ada yang lupa juga? Ya. Silakan diskusi. Sudah sampai nomor berapa? Ini? Silakan. Apa perlu Ibu tayang ulang?
Gelas kimia atau beaker glass sebagai tempat mereaksikan bahan, tempat menampung bahan kimia berupa larutan, padat atau pasta atau tepung, dan juga sebagai tempat melarutkan bahan dan tempat memanaskan bahan. Lalu layer untuk mencampur dan menyimpan zat cair. Lalu bur untuk mengejarkan larutan hingga mencapai volume tertentu. Ada tabung reaksi untuk mencampur atau mereaksikan, menampung dan memanaskan bahan-bahan kimia cair atau padat. Dan ini adalah rak tabung reaksi, tempat atau penyangga tabung reaksi.
KPD kamu? Mana yang duluan? Ada yang lem, ada yang nempel ya. Ada yang oles lem, ada yang saya nempel. Waktu kalian mengerjakan 5 menit lagi, ya. Setelah itu kita presentasi. Nah, coba bantu ibu tempel aja. Sun, paskan biar enak untuk presentasi. Lihat posisinya ya. Nah. Ya, sini dulu. Ada kelompok yang sudah selesai? Belum. Nanti kita satu saja ya. Yang gambar besarnya yang akan ditempel di papan. Oke. Langsung saja. Waktu kalian sebentar lagi, dikit lagi. Bantu ibu lah, satu orang sini. Sini pegang. Untuk persiapan kita presentasi nanti ya.
Model, terlalu ke bawah dah. Tidak terlalu di bawah. Oke. Masih ada? Dua gambar lagi. Oke. Sekali-sekali. Ya, waktu mengerjakannya habis. Waktu mengerjakan tugas habis, silakan dikumpul. Oh ya, pegang dulu ya. Lembarnya pegang dulu. Kita mulai presentasi. Ya. Mana nak yang sudah dilem? Lagi. Oke. Perwakilan kelompok silakan maju. Ambil Bantu ibu belum? Ya, belum. Oke. Kelompok 1 maju. Nanti yang tanda contreng berarti itu yang maju untuk presentasi. Ya. Presentasinya kita ambil sampel. Hanya 2 kelompok. Ya. Dan yang dapat tanda contreng itu yang maju presentasi. Kelompok 1. Kelompok 2 perwakilan. Kelompok 3, 4, 5, 6. Oke, ini kelompok 1 mana? 1. Ini kelompok 2. Oke, berarti bukan kelompok 1 yang maju, bukan juga kelompok 2 yang maju. Kelompok berapa nih? Kelompok 3 tidak juga yang maju. Kelompok 4. Oke. Kelompok 4 dan kelompok ini kelompok berapa? 6 ya. Jadi yang presentasi kelompok 4 dan kelompok 6. Beri semangat dulu tepuk tangan. Ayo, mana kelompok 4 dan 6? Silakan presentasikan hasil diskusinya di depan. Ya. Oke. Yang kelompok lain lembar kerja boleh dikumpulkan. Empat maju 4. Ayo. 4 maju. Silakan. Maju. Ayo. Seluruhnya maju. Kelompok 4 dan 6. Ayo, habis waktunya. Ya. Gantian, kelompok 4 dulu. Oke, halo. Hai. Masih semangat? Baik, mari sama-sama kita simak presentasi kelompok 4.
Oke, silakan lanjut nah. Ruangan kelas atau ada buku. Boleh sambil ditunjuk ya, mana yang namanya ruang kelas. Ada papan tulis. Hah? Belum ya. Oke, lanjut.
itulah presentasi dari kami. Apakah ada yang mau bertanya? Dari kelompok 6, jika ada yang ingin bertanya, mereka mempersilakan. Bagaimana kelompok lain? Ada yang bertanya? Tidak cukup bagi mereka. Oke, silakan ditutup. Baiklah, saya tutup presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Jadi itu tadi presentasi dari dua kelompok, nah ya. Kelompok 4 dan kelompok 6. Oke. Kelompok 4 dan 6 sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Jadi yang perlu kalian ingat, latihan lagi ya presentasi, baik itu untuk kelompok-kelompok yang lain. Yang jelas saat presentasi suara itu harus kuat, serius di depan ya. Nah, yang bagian menulis, cari teman yang tulisannya bagus kalau menurut kalian ya, yang mudah dibaca dan bisa dibaca oleh seluruh temannya. Oke, mari kita simpulkan sama-sama perbedaan ruang laboratorium IPA dengan ruang kelas. Yang pertama, ruang kelas itu jelas tidak memiliki tempat cuci tangan. Ada dah? Ada yang menulis ya? Oke. Terus tidak terdapat meja batu, itu perbedaannya. Ya? Ada enggak yang lengkap menjawabnya? Tidak, ada. Tidak ada. Ada apa? Ayo, ya, oke. Ada satu ya. Kalau lampu elemennya, mana lampu elemennya? Yang mana? Iya. Fungsinya untuk apa? Lampu elemennya untuk menampung cairan zat kimia. Ini untuk, ayo, masih ingat enggak jawaban kamu tadi? Iya, mengukur zat kimia. Kalau tabung reaksi, mencampur bahan. Mikroskop, iya. Kalau termometer, mengukur bahan, kata kelompok 2, kelompok 3, mengukur suhu. Kalau ini tempat meletakkan gelas tabung, gelas kimia ya, saat ingin dipanaskan. Kalau ini apa namanya? Rak tabung reaksi dan tabung reaksi. Itu sampai di sini. Terus di lembar kerja kamu ada pertanyaan beda. Oh ya, untuk mengukur hasil, alat yang digunakan untuk mengukur air sebanyak 25 ml menggunakan alat apa? Iya, yaitu gelas ukur. Perbedaan gelas kimia dan lampu elemennya jelas ya. Dia punya apa? Nah, punya mulutnya. Sementara ini lebar. Tuh. Oke. Sekarang kita melakukan asesmen sumatif. Ya. Tadi sudah secara berdiskusi kan? Sekarang mengerjakan secara sendiri-sendiri. Tulis nama dan kelas. Kenapa ada kambing? Tidak apa-apa.
Sudah ada semua kan? Memanaskan air pakai apa? Ada tadi. Untuk mengaduk garam agar larut. Ya. Oke, waktunya habis. Waktunya habis. Silakan dikumpulkan, ya. Lebih selama. Oke. Sudah. Sudah nama ditulis. Oke, ini nama sudah ditulis. Ya. 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 Ada lagi yang mau ngapor? Yuk. Kelompok sini sudah. Ini sudah. Ya. Sudah. Ya. Sudah. Sudah. Oke. Ya. Kelompok dua masih serius? Dikit lagi. Oke. Sudah. Oke, sini. Kelompok 5 ya. Oke, 2 orang sudah. Ini sudah juga? Ya, sini kalau sudah. Ini belum? 2 orang belum? Ya. Kelompok 3 ada yang sudah selesai? Oke. Oke. Kelompok 1. Kelompok 1? Iya, sudah. Oke. Oke. Oh ya, kelompok ini. Ya, kelompok 6 sudah semua ya? 6 sudah semua? Sudah. Ini sudah? Sudah. Ya. Oke. Ya. Oke. Sudah. Sudah. Ada lagi yang belum? Sudah. Sudah juga. Oke. Ya. Sudah semua, Nak? Sudah. Jadi itulah kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, ya. Alhamdulillah. Oke, sebentar. Ibu ingin menyampaikan, katakanlah ingin mereview hasil diskusi kalian. Ya. Tadi untuk hasil diskusi yang banyak ini ya, kelompok Robi, kelompok berapa ini Robi? Kelompok 4 hasil diskusinya sudah sangat baik. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Dalam hasil diskusi, hanya saja saat presentasi tadi kurang serius, masih tertawa-tertawa ya. Ya. Selanjutnya disosor dengan kelompok 3. Hasil diskusinya sudah baik juga. Tepuk tangan untuk kelompok. Ya. Disosor dengan kelompok
koreksi. Nah, ada yang perasaan pakai stiker itu kamu contreng saja. Apakah senang, apakah sedih, bosan dan sebagainya. Ya, ya kuat ya. Ya. Ya, tulis nama ya. Nah. Itu stikernya contreng saja. Ya, jangan lupa tulis nama. Apakah membosankan? Tulis saja dengan jujur, tidak apa-apa, tidak usah takut-takut, ya. Ada yang sudah? Iya. Masih semangat ya? Alhamdulillah. Walaupun kita belajarnya sudah di akhir pembelajaran, tapi tetap semangat. Ya, sudah. Alhamdulillah. Oke, ada lagi yang sudah? Oke. Sudah? Ya, udah. Ya. Siapa lagi? Panggil ibu tadi? Ya. Ya. Oke. Bu. Ya. Bu. Ya. Oke. Bentar. Ya. 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 Sudah juga. Siapa lagi? Oke. Ya.
tentang alat-alat laboratorium IPA. Lihat saudara. Apa yang perlu dipahami tentang dampak apa cara bekerja di laboratorium IPA ya. Ada lagi kelompok lain? Apa yang perlu dipahami? Sifat? Oke. Jadi itu nak ya. Alhamdulillah sebagian besar kalian, hampir seluruhnya ini sepertinya ya, perasaannya senang dan gembira. Memang benar-benar senang belajar hari ini? Alhamdulillah ya. Kira-kira menurut kalian untuk pembelajaran selanjutnya sebaiknya kita bagaimana belajarnya? Ada yang punya ide dah? Biar nanti Ibu persiapkan untuk pembelajaran selanjutnya. Ini senang. Ada yang biasa saja, ada yang biasa saja. Melisa biasa saja. Gimana ya? Kenapa merasa biasa? Mana Melisa? Kenapa merasa biasa saja hari ini nak? Coba boleh bercerita, boleh ceritakan, biar nanti kedepannya Ibu bisa memperbaiki cara mengajar Ibu, materi, konten dan sebagainya. Biar pembelajarannya menjadi luar biasa. Ada Melisa ya. Ikan samudra, mana ikan? Kompak ikan dengan Melisa. Ya tidak apa-apa. Yang mana lah yang perlu ditingkatkan lagi dari pembelajaran ini? Kira-kira yang mana kan? Boleh, kan ceritakan boleh. Tidak apa-apa. Yang lain boleh sumbangkan pendapatnya, sumbangkan sarannya. Untuk kedepannya, nanti kedepannya kita akan mempelajari tentang keselamatan kerja di laboratorium IPA. Nah, kalau belajar tentang laboratorium IPA, sebaiknya kita belajar di mana? Di luar. Di benar-benar laboratorium IPA. Oke. Jadi bukan di ruang kelas seperti hari ini ya? Iya. Oke, baik. Nanti akan Ibu kondisikan kita akan belajar di ruang laboratorium IPA ya. Nanti hari ini kalian sudah mengenal perbedaan ruang kelas dengan ruang laboratorium IPA. Ruang kelasnya kamu sudah melihat secara langsung, sudah mengalami secara langsung. Laboratorium IPA-nya kalian hanya melihat melalui gambar, belum merasakan secara langsung. Nah, jadi pertemuan selanjutnya kita akan langsung belajar di ruang laboratorium IPA dan akan langsung melihat alat-alat yang sudah dipelajari hari ini ya. Jadi apa materi kita pertemuan selanjutnya? Tadi dia ingat tak? Sudah tadi Ibu sebutkan tentang keselamatan di laboratorium IPA. Alhamdulillah Dirli
ketua kelas pimpin doa pulangnya. Siap, berdoa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pulang. Hati-hati di jalan ya, jangan ngebut. Ya, silakan. Kelompok 4. Oke. Ya, silakan. Sampai ketemu besok.